Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Oke, ada beberapa kabar, ada beberapa news update yang ingin gue sampaikan di video kali ini. Sobat Football United, semoga sehat-sehat selalu, sehat-sehat keluarga ya. Oke, pertama ini ada kabar dari Turki ya, di mana Galatasaray ini dikabarkan mendesak ya untuk bisa mendatangkan Manuel Ugarte. Manchester United ingin 30 juta euro plus, jadi lebih dari 30 juta euro. Galatasaray ini saat ini ingin memasukkan proposal untuk untuk meminjam ya, dengan opsi beli dengan paket senilai 25 juta euro. Oke, ditampung dulu nih kabarnya ya, atau langsung dibahas. Ya, ini menarik sih sebenarnya. Ugarte mengalami kesulitan menurut gue. Anehnya justru di tangan pelatih yang menangani dia di Sporting ya, Ruben Amorim, dengan sistem yang sebenarnya dia pernah mainkan sebelumnya. Nah, dari sini ya mungkin ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa dia sebenarnya juga dalam tanda kutip dibuang oleh Ruben Amorim ketika masih di Sporting dan lain-lain. Tapi yang ingin gue tangkap bukan faktor itu, dimana faktor itu kan masih ya menurut gue masih rumor. Tapi yang jelas ada sebuah situasi bahwa untuk pemain yang pernah bermain di sistem 3 back dan datang ke Manchester United bermain di sistem yang sama, ini tidak selalu ya berhasil. Kalau menurut gue seperti itu. Di situ justru lebih penekanannya ya. Jadi tetap ada kemungkinan kesulitan atau bahkan gagal walaupun sudah punya pengalaman di sistem sebelumnya. Faktornya menurut gue mungkin faktor non teknis. Gue lebih tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Ruben Amorim. Kalau Ugarte ini lebih santai ya, dia lebih relax, mentalitasnya, karakternya seperti itu saat ini di Manchester United. Mungkin kenapa ya? Mungkin dia tahu Ruben Amorim pernah bersama dia di Sporting, sistemnya dan lain-lain. Jadi membuat dia ini sebenarnya terlampau percaya diri dengan keadaan dia di Manchester United. Ditambah lagi misalnya Casemiro ya, yang mengalami kesulitan di awal-awal. Mungkin ini yang membuat dia berada pada zona nyaman. Dia menempatkan dirinya sendiri pada zona nyaman. Yang pada kenyataannya justru inilah mentalitas seperti inilah yang dalam tanda kutip memakan dia sendiri. Dan kalau melihat Manchester United di periode-periode sebelumnya, banyak sekali kan pemain-pemain yang mentalitasnya seperti itu, percaya diri bisa membalikkan keadaan di Manchester United, tapi tidak dengan kerja keras, tidak dengan loyalitas, tidak dengan determinasi, terutama di lapangan latihan dan juga di lapangan pertandingan, yang membuat akhirnya ya mereka dalam tanda kutip tersingkir dari Manchester United dan gagal untuk membawa Manchester United ini untuk bisa bersaing di kompetisi yang lebih tinggi lagi ya, secara konsisten. Kabar selanjutnya, Manchester United tidak meniadakan kemungkinan untuk mendatangkan gelandang di bulan Januari. Conor Gallagher, Ruben Neves adalah dua nama yang tersedia di tengah musim. Dan juga ada laporan ya yang menghubungkan dengan pemain Wolves, Joe Gomez, sebagai target ketiga. Walaupun saat ini sumber dari Manchester United berkata tidak dengan kabar-kabar ini. Artinya Manchester United ini ada kemungkinan mendatangkan gelandang di Januari. Conor Gallagher, Joe Gomez, dan juga Ruben Neves. Kalau gue melihat memang ada kebutuhan di lini tengah bagi Manchester United saat ini. Tapi nampaknya manajemen Manchester United tidak hanya melihat keadaan musim ini saja. Walaupun musim ini menurut gue penting ya buat mereka berada di Eropa untuk musim depan. Artinya mendapatkan tiket untuk ke Eropa musim depan. Namun demikian gue berpikir untuk pemain tengah terutama ya, Manchester United ini apakah mungkin mendatangkan pemain baru atau tidak? Gue lebih melihat kemungkinan tersebut tergantung ketersediaan pemain untuk jangka menengah atau jangka panjang. Misalnya mereka memang ada rencana jangka panjang dengan Joe Gomez, rencana jangka panjang dengan Ruben Neves ataupun dengan Conor Gallagher, mereka akan berusaha untuk mendatangkan di bulan Januari. Tapi kalau ketiga nama itu tidak tidak ada dalam rencana jangka menengah atau jangka panjang dari Manchester United,
gua sanksikan mereka bahkan akan bergerak untuk mendatangkan pemain-pemain itu, walaupun mohon maaf ya, ada sirine, mudah-mudahan tidak mengganggu suaranya. Walaupun ketersediaan ketiga pemain itu tidak bisa disingkirkan, mereka memiliki kemungkinan yang besar untuk lepas dari klubnya masing-masing. Gua melihat ada gaya manajemen yang berbeda, transfer manajemen yang berbeda dari Manchester United. Mereka tidak hanya melihat jangka pendek saja, tapi mereka juga melihat kesempatan itu bisa tidak mendukung mereka di jangka menengah atau jangka panjang. Periode-periode sebelumnya, Manchester United sering sekali bergerak di bursa transfer hanya berdasarkan ketersediaan jangka pendek. Lalu setelahnya kita tahu ya, ada kesulitan demi kesulitan ketika pemain dalam jangka pendek bermain oke, tapi jangka menengah dan jangka panjang tidak oke. Lalu Manchester United ini mengalami kesulitan dalam melepas. Kita tahu ada banyak lah contohnya, tidak perlu gue ulangi. Walaupun saat ini gue paham benar sih keinginan fans ya, paling tidak untuk supaya Manchester United ini mendatangkan pemain baru untuk menambah daya saing musim ini. Nah, terkait dengan pemain tengah, David Ornstein dari sumber tadi itu adalah dari Jakobsben ya, dan dari David Ornstein mengatakan kalau Elliot Anderson tidak akan meninggalkan Nottingham Forest di bulan Januari. Harga diprediksi antara 80 sampai 100 juta pounds, berarti sekitar 100 juta euro. Karena 80 juta pounds hampir mendekati 100 juta euro ya. Ada banyak ketertarikan dari klub seperti Manchester United, Manchester City, Chelsea, Bayern Munchen. Bayern Munchen pun juga demikian. Dan Elliot Anderson ini dikonfirmasi sebagai daftar atau memiliki peringkat tertinggi ya di daftar pemain yang ingin didatangkan oleh Manchester United untuk posisi lini tengah. Ini berarti mengkonfirmasi sekali lagi bahwa memang Elliot Anderson ya inilah buruan utama dari Manchester United. Dan ada kaitannya dengan kabar sebelumnya di mana ada beberapa pemain ya yang tersedia menurut gue di bulan Januari, tapi kalau ketersediaan pemain itu justru mengurangi kekuatan Manchester United dalam tanda kutip untuk bisa mendatangkan Elliot Anderson di musim panas, nampaknya Manchester United atau manajemen akan lebih menyimpan ya atau menabung sumber keuangan, katakanlah seperti itu, untuk bergerak di bursa transfer musim panas mendatangkan Elliot Anderson. Pemain yang memang sudah dianalisa, sudah diakses cocok untuk Manchester United. Kenapa gue bisa bilang begitu? Karena begini, manajemen Manchester United ini kalau melihat ya dari apa yang dilakukan di bursa transfer musim panas kemarin, mereka bergerak bukan hanya mengejar profil dari pemain yang ingin mereka datangkan, tapi sudah sampai bahkan nama. Kenapa bisa seperti itu? Ya mereka lebih detail lagi dalam melakukan pergerakan, dan mereka tidak ingin terlalu lebar ya, dalam arti menetapkan profil pemain A seperti A, B, C, D, E, lalu mereka mencari dengan kategori ini namanya bisa siapa saja, katakanlah seperti itu, dalam mungkin jumlah yang agak banyak, agak lebar. Tidak demikian saat ini menurut gue. Bagaimana Manchester United mengidentifikasi Matheus Cunha, mengidentifikasi Mbeumo, termasuk juga ketika mereka mencari alternatif posisi penyerang ya, sampai mereka memutuskan untuk mendatangkan Benjamin Sesko. Ada proses yang detail menurut gue, dan Elliot Anderson kalau menurut gue secara ringan amatiran, Manchester United akan berupaya besar banget untuk bisa mendatangkan pemain ini. Pemain yang menurut gue secara ringan amatiran menunjukkan kualitasnya betul ya di lini tengah, terutama dengan pengalaman bermain di Premier League. Nah, dengan saingan yang cukup banyak, dengan harga yang diprediksi akan tinggi, Manchester United butuh menurut gue bertindak dengan perhitungan yang juga matang ya, terutama ketika ada nama-nama lain yang beredar sih. Jadi menurut gue ya besar kemungkinan Manchester United akan menyimpan tenaga keuangannya, katakanlah seperti itu, untuk bisa bergerak secara leluasa di bursa transfer musim panas untuk pemain tengah. Terakhir, nah ini dia nih, Joshua Zirkzee dan AS Roma dikabarkan sudah meraih kesepakatan negosiasi dengan Manchester United untuk meminjam dengan opsi beli. Saat ini memiliki progres yang bagus. Dan ada sumber lain dari media Belanda, dari jurnalis Belanda yang memiliki kredibilitas yang juga cukup bagus ya, dari Football International ini, medianya Jos Blauhof, mengatakan bahwa AS Roma ini membuat dorongan yang sangat serius untuk Joshua Zirkzee, dan sang penyerang sangat ingin bergabung. Kesepakatan dengan AS Roma dinilai tidak lagi ada masalah.
Joshua Zirkzee juga percaya Gian Piero Gasperini bisa menghidupkan peluangnya lagi untuk bisa masuk ke skuad Piala Dunia dari tim nasional Oranje Belanda. Nah, ini menarik bahwa Manchester United bergerak untuk melepas pemain di bursa transfer musim dingin nanti. Banyak nama yang diperkirakan sebelumnya ya, apakah Kobbie Mainoo tadi juga sempat disebutkan di awal, Ugarte, tapi peluang terbesar dari kabar ini justru adalah seorang Joshua Zirkzee. Nampaknya manajemen Manchester United percaya ya dengan kemampuan lini depannya. Sekaligus juga yang menarik pertanyaan adalah dengan pemasukan yang akan mereka terima dari Joshua Zirkzee, peminjaman dengan opsi beli nantinya, apakah mereka akan bergerak di bursa transfer Januari atau ini akan mereka simpan sebagai tambahan mereka bergerak di bursa transfer musim panas nanti, di mana tadi gue sudah singgung tentang Elliot Anderson memang membutuhkan sumber daya keuangan yang sangat lebar. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.